Pace bene, di video ini saya mau menunjukkan satu bukti mengapa gereja di Roma itu menjadi gereja yang penting, bahkan kepadanya kita menyatukan diri sebagai gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri. Kita membentuk komunitas di dunia ini dan kita yakini bahwa komunitas ini berasal dari Kristus dan acuan kita adalah Roma. Nah, siapa yang mengatakan ini? Saya mau mengutip satu surat dari Irenaeus dari Lyon. Dia menulis buku Adversus Heresis, melawan heresi. Nah, sebagai catatan, saya akan masuk ke teks ini dan saya harap kamu ikuti video ini sampai saya baca teks ini ya. Tapi saya perlu memberi pengantar bagaimana memakai teks kuno supaya jangan serta-merta diangkat dari kekunoannya, dibawa ke zaman sekarang, lalu disumbatkan ke telinga orang, padahal dengan konteks berbeda. Konteks berbeda yang saya maksud bukan mau mengatakan teks itu nggak kepake lagi sekarang, bukan. Pesannya tetap terang, tetapi pilihan kata, sudut pandang yang dipakai, masalah pada waktu itu harus dilihat. Jangan langsung diterapkan ke masa sekarang. Tetapi idenya terang bahwa dari dulu pun abad kedua ini, buku ini ditulisnya di abad kedua, sudah ada pemikiran bahwa ke gereja Roma lah kita menyatukan diri supaya ajaran kita ini adalah satu dan setia pada ajaran para rasul. Kita menuju ke bukunya. Saya ambil dari buku 3 gitu ya. Buku 3 ini melawan gnostisisme. Oke? Nah, ini pun harus terang. Yang gereja hadapi sekarang bukan persis gnostisisme. Sudah banyak turunannya, macam-macamnya atau bahkan ajaran lain. Oke? Jadi jangan langsung cabut teks ini untuk menghakimi orang. Akan sangat melelahkan, ditulis Irenaeus, dalam karya setebal ini untuk mencantumkan silsilah suksesi dari gereja. Maka kami menggugurkan dan membungkam semua orang yang dengan cara apapun, entah karena kesenangan diri yang jahat, atau karena kesombongan, atau kebutaan dan pandangan yang sesat, mereka berkumpul dalam pertemuan-pertemuan yang tidak sah. Kami mau membungkam mereka ini. Bagaimana caranya? Dengan menunjukkan tradisi yang berasal dari para rasul. Dari gereja yang sangat besar, sangat kuno, dan dikenal secara universal. Yang didirikan dan diorganisasi di Roma oleh dua rasul yang paling mulia, Petrus dan Paulus. Juga dengan menunjukkan iman yang diberitakan kepada umat manusia. Menunjukkan iman ini. Ini adalah salah satu cara membungkam mereka yang berkumpul di sana secara tidak sah. Entah karena kesenangan sendiri yang jahat, atau karena kesombongannya, tidak ingin kalah, atau ingin membuat satu komunitas yang sama besarnya. Atau karena kebutaan, atau pandangan yang sesat. Kita bungkam itu juga dengan iman yang diberitakan kepada umat manusia, yang telah sampai kepada zaman kita melalui suksesi para uskup. Dibungkam dengan iman yang diteruskan melalui suksesi para uskup. Sebab adalah suatu keharusan bahwa setiap gereja harus setuju dengan gereja ini, gereja Roma. Karena kewibawaannya yang unggul, yaitu gereja para umat beriman di mana-mana. Sejauh tradisi apostolik telah dijaga secara terus-menerus oleh mereka yang setia dan hidup di berbagai tempat. Oke, sekali lagi saya mau garis bawahi, kata-kata ini keras, tegas, dan akan lebih terang kalau dimaknai secara kontekstual. Pada waktu itu ada komunitas-komunitas lain. Nah, komunitas-komunitas lain ini juga menyebut dirinya Kristen, tetapi memakai pemikiran-pemikiran lain di dalamnya. Ada sinkretisme, ada yang mencoba membuat organisasi-organisasi baru, ada yang mencoba membuat
komunitas tandingan. Kurang lebih semacam itu. Tentu karena ada pandangan yang lain yang mereka juga mau bawa. Nah, karena itu Irenaeus dari Lyon menegaskan siapapun itu, meski kita berada di tempat yang berbeda, harus setuju dengan gereja yang satu ini. Supaya kesatuan itu dan hal-hal yang tidak membingungkan, supaya kesatuan itu terjadi dan hal-hal yang tidak membingungkan eh, dijaga gitu ya. Atau hal-hal yang membingungkan tidak terjadi gitu ya. Kesatuan. Dogma, konsep-konsep itu dibangun demi kesatuan gereja. Nah, ini jangan hilang, jangan sampai demi memperjuangkan dogma, kesatuan hilang. Padahal tujuan utamanya adalah demi kesatuan, maka dibuatlah konsep-konsep. Bahkan teori-teori tentang keagamaan itu, tentang gereja itu dibangun demi menjaga kesatuan. Sebab ada komunitas lain yang mencoba separatis dan lebih menekankan kepentingan personalnya, kepentingan pribadi. Ada komunitas yang dirawat oleh orang-orang tertentu yang memiliki let's say leadership, kemampuan public speaking yang bagus sehingga dia meyakinkan orang. Padahal keliru, gitu ya. Ini ditulis di abad kedua ya. Maka kalau dipikir-pikir sejak kapan Roma itu penting? Ini bukan teks pertama, bukan teks pertama. Karena dia sudah bicara di sini soal Petrus dan Paulus. Kalau lagi ada yang berkata, mana buktinya? Apakah Petrus pernah berkunjung ke Roma? Gitu ya. Ini isu lain yang bisa kita bahas. Ini bisa menjadi bukti bahwa dia terlibat dalam kepemimpinan gereja yang di Roma itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bila pun ternyata ini probabilitas. Bila pun ternyata Petrus tidak pernah ke Roma, itu tidak membatalkan bila gereja Roma adalah dalam kesatuan dengan Petrus. Mudah-mudahan terang. Bukan berarti, let's say, Elon Musk belum pernah ke Indonesia, tetapi bukan berarti mobil Tesla yang di Indonesia itu palsu, gitu ya. Ini satu perbandingan yang kasar, gitu ya. Mau mengatakan Yesus katakanlah belum pernah ke Indonesia, lalu menjadi Kristen palsukah kita karena Yesus belum pernah ke Indonesia? Jadi keaslian itu pertama-tama adalah dalam spiritualitas karena komunitas yang kita bahas ini adalah komunitas spiritual. Nah, demikian juga tentang gereja, tentang posisi gereja Roma di antara komunitas-komunitas lain dan posisi mereka yang tidak setuju pada gereja semakin jelas sebagai heretik karena tidak mau setuju dengan gereja yang satu ini. Ciao.